Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 berkata sama-sama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah. Kok lemes? Sama-sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah. Berkata amin. Kaya itu ada 3 hal. Yang pertama, kaya materinya. Siapa yang senang kaya materi? 1, 2, yang lain tidak senang ya. Yang ketiga, kaya jiwanya. Ya, kaya jiwa. Jiwa itu intelektual ya. Yang ketiga, kaya rohani. Secara teologis kaya rohani ya. Saudara dikasih Tuhan, ada jemaat ya, sekarang orangnya duduk di sini. Itu berkata begini sama saya. Gereja itu tidak pernah menjawab tentang sukses secara kekayaan. Orang yang ngomong ini ada di sini sekarang. Gereja itu hanya tempat kesembuhan dan penghiburan. Alasannya dia ngomong kayak gitu, jadi kalau ke gereja itu nggak bisa untuk kayak dunia, pesugihan atau toyol, itu nggak bisa. Maksudnya kalau ke gereja itu jangan mengharapkan kaya, karena menurut pendapat dia dunia ini dalam kuasa si jahat. Jadi gereja tidak menjamin kekayaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu ditawari kekayaan. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Ini kata jemaat ini. Saya menirukan kurang lebih Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Ya, baca sama-sama. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iman, listrik LCD belakang itu kayaknya copot ya. Haleluya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus itu puasa, haleluya, Dia ditawari oleh iblis. Katanya, kalau engkau sujud menyembah aku, maka kerajaan dunia serta kemegahannya itu akan kuberikan kepadamu. Ini alasan jemaat itu. Maka jemaat ini berpendapat gereja tidak bisa menjamin kesuksesan secara ini. Maka jemaat ini bersiap-siap berkolaborasi dengan dunia. Kasar ngomong itu nyari pesugihan. Karena ada mentor di situ yang akan membawa jemaat ini damai sejahtera. Itulah saya pernah menyampaikan, sudahlah, gak usah mikirin anak. Dasarnya di mana? Orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Jadi benar dulu. Amin. Benar dulu. Kalau kita benar, kerja benar, otomatis apa? Berhasil. Kalau berhasil kita mati, yang mewarisi siapa? Makanya benar dulu.
anakmu akan terurus. Amin. Ya, selain setiap anak ini punya masa depan sendiri memang, tetapi karena kita benar, maka kita akan bisa mengurus anak dengan baik. Nek hidup kita tidak benar, ada nggak kekayaan yang nyantol? Tidak ada. Belas. Siapa bilang belas itu? Ya, belas. Tidak ada. Karena hidupnya tidak benar. Ada kekayaan dibuat apa? Foya-foya. Mabuk lagi. Ya. Orang dicaci maki saya, saudara tidak akan terkutuk. Makanya sing sregep ngelok-ngelok om, nggak akan terkutuk. Tetapi Roh Kudus yang menyertai gembala saudara ini lebih mengarah kepada kelepasan, kesembuhan dan berkat. Ya, dan berkat. Itulah berjemaah di tempat ini tidak ada yang miskin. Katakan amin. Ya, tadi saya ngomong sama Ivana, lek tukuwe papamu sepi. Ya, papamu dimangani muring-muring, ya kamu ngambil air 1 cebok sama tetes no minyak, ya ciprat-ciprat no di depan toko, bila perlu papamu ciprat no bisa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Telepon, ya apa kok? Malamnya udah rame om, ya puji Tuhan kalau sudah rame. Sebab bulan-bulan baru katanya salesnya datang apa? Nagih. Bosnya pusing, tapi malamnya tokonya rame karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ada ayat panjang. Terus bagaimana caranya mengubah nasib? Ada nggak yang merasa hidupku kok gini-gini aja? Sugih gak sugih, melarat gak melarat? Ya, apa itu? Mateng tidak jelas itu apa? Ya, gitulah. Diarani mateng ya tidak mateng, ya, entah ya tidak entah. Ada nggak yang merasa hidupnya begitu? Ya, ya. Caranya gimana? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Caranya mengubah nasib yang miskin menjadi berhasil. Ya, ini caranya. 1 Raja-Raja saya baca. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Sama-sama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengadakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. Lanjut. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukupkanlah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Saudara, Elia setelah mengalahkan 300 Nabi Baal, dia diancam sama Isabel akan dibunuh. Lalu larilah dia ke Berseba dan masuk di dalam gua. Saudara dikasih Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, tentu Elia stres. Dia menjadi buronan negara Israel karena baru mengadakan mujizat mengalahkan Nabi Baal. Saya di akhir tahun kemarin, saya merasakan betul pekerjaan setan yang menyerang saya. Saya rasa, saya berlutut berulang-ulang. Jadi kayak saya ini dikeroyok
oleh berbagai-bagai roh jahat. Saya berlutut, saya berdoa, beri kekuatan Tuhan, beri kemenangan Tuhan, beri kekuatan. Kira-kira yang dialami oleh Elia seperti itu. Ayat seterusnya, itu ayat berapa bening? Sesudah itu, ya kita baca. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lanjut. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Ketika kita dalam keadaan tertekan, kita perlu seorang malaikat Tuhan. Perlu apa? Ada saudara saya beli rumah di Surabaya. Ketika dia beli rumah, yang bikin rumah ini bangkrut. Apa namanya ini? Perumahan itu, kontraktornya itu bangkrut. Sehingga sertifikatnya itu tidak karuan, padahal udah lunas. Lalu dia berdoa, Tuhan, kirimkanlah kepadaku malaikat untuk menolong supaya sertifikatku ini ada. Dia setiap hari berdoa begitu. Tiba-tiba singkat cerita datanglah seseorang mengantarkan sertifikatnya dia. Maksud saya berbicara ketika nasibmu tidak baik, perlu apa? Perlu apa? Saya pernah mengajari berdoa. Mari, malaikat Tuhan yang menyertai apa? Gerejaku, tolonglah, aku punya utang. Lalu laporan terakhir dia minum apel yang di blender itu, air apel itu diminum, batu empedunya hilang. Artinya saya punya utang. Mungkin di antara saudara ada yang punya utang. Siapa yang dapat menolong? Malaikat Tuhan. Pada zaman dulu saudara, ada seorang janda punya utang. Di Israel apabila kita tidak bisa bayar utang, maka kita harus membayar anak. Supaya anak itu dipekerjakan menjadi apa? Budak. Kalau kita punya anak laki-laki, kita menyerahkan anak kita untuk bayar utang. Kalau nggak punya anak laki-laki, maka anak perempuan dijadikan apa? Dijadikan selim sebagai ganti utang kita. Ya, adalah di sana di dalam kitab Raja-Raja, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ini. Sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bayangkan, buat bayar apa? Ini nabi, ini pendeta melayani Tuhan. Mungkin karena gak ada kolektor yang cukup, gak ada penghasilan, maka di dalam melayani nabi ini apa? Utang. Ya, kemudian nabi itu mati, istrinya ditagih utang, dan kedua anaknya akan dijadikan budak. Beritahukanlah kepada apa-apa yang kau punya di rumah, kata nabi. Kamu punya apa di rumah? Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu melakukan semua. Singkat cerita, dia pinjam galon ke tetangganya. Dia pinjam. Dia hanya modal sedikit minyak. Haleluya. Di dalam hidup kita pasti ada potensi. Amin. Pasti ada modal biar sedikit. Saya bilang sama Pak Andi,
Dik, kamu kan punya komplangan. Ya, bojomu itu suruh buka warung sate nanti. Ngingu wedhus kibas, saya bilang. Kamu bagi 3 itu komplangannya. Di sini ditanami rumput. Nanti domba. Apa itu? Kambing putih-putih itu apa namanya? Ya, wedhus kibasnya itu kamu lepas di sini. Kamu pondok pagar dari plastik itu. Nanti kalau sudah rumputnya habis, kamu pindah sini. Kemudian kamu pindah sini. Ya. Kalau istrimu 1 hari menghabiskan 1 ekor kambing, berarti dalam 1 bulan butuh berapa? 30. Dalam 1 tahun butuh berapa? 360 kambing. Kalau 1 kambing itu beranak 2 ekor, berarti kamu perlu indukan 75 induk. Kalau 75 induk itu beranak 2, maka istrimu tidak perlu beli kambing. Jadi kambingmu sendiri ini yang dipakai jual sate. Ya, berarti kalau kamu bisa mencukupi rumah makan istrimu, berarti 360 ekor kambing per tahun. Ya, kalau rata-rata kambing harganya 1 juta, pendapatan kotor Pak Andi berapa per tahun? 360 juta, dipotong biaya segala macam, enggak tahu itu ngedewi dik, saya bilang begitu. Begitu juga saya bilang sama Andre, kon ngingu kenari. Katakanlah kenari ini manak 1 per hari, ya, dengan harga 60.000 dijual murah-murahan. Banyak yang mau ngepul. Berarti kamu 1 bulan butuh 60 kenari, 1 tahun butuh 360 kenari. Lah kenari ini per bulan manak piro? Iku ngingo indukan, wis gak usah kerja-kerjaan nang Arab nang Malaysia ngumek kenari ya, daripada pisah 4 tahun dengan istrinya. Ini ngancam mau ke Amerika si siapa ini? Andre. Ya, nanti bule di sana, bujurnya di sini budukan, dia bule ya, saudara. Istrinya budukan ya. Oleh sebab itu kerja itu harus keras, cerdas. Amin. Oleh sebab itu diperdayakan pikiran. Berguru sama si Pak Sutik ini. Pak Sutik ini puji Tuhan, dia punya kendaraan, punya rumah. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bisa berkata amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Caranya bagaimana mengubah nasib? Saya sudah bilang, Ninewe ini akan dihukum. Tetapi Ninewe tidak dihukum karena rakyatnya ngapain? Berpuasa. Selama berapa lama? 3 hari, 3 malam. Jadi kalau saudara ingin terima mujizat mengubah nasib, poso Esther itu 3 hari 3 malam. Kalau puasa Esther itu mulai Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu buka puasa. Kalau puasa kematian Yesus itu mulai Jumat jam 12 siang. Jumat, Sabtu, Minggu buka puasa. Berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, utangku. Tuhan jawab, kon sing utang kok aku sing bayari ya, saudara ya. Ya. Tapi buktinya utang saya juga lunas karena puasa. Ada ayat Lukas 5 ayat 34 sampai 35, ayat yang terakhir. Lukas 5 ayat 34 sama 35 berkata, Lukas 5 ayat 34, jawab Yesus sama-sama kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Lanjut, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai laki-laki Yesus Kristus tidak ada di dunia. Di mana dia? Di surga. Puasa itu mematikan daging, menghidupkan roh. Bisa berkata amin. Ada firman berkata, bukan oleh gagah dan kuatku, tetapi oleh rohmu ya Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kehidupanmu terpuruk, matikan daging, hidupkan roh. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bisa berkata amin. Yang dalam pergumulan, jangan ngelamun, jangan main game tok.
Banyak utang om buat hiburan, main game, tambah bongkok. Poso, puasa, matikan daging. Tuhan tolonglah. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Katakan amin. Angkat tangan. Bagi yang jomblo, mukanya ganteng ya, pondonya itu pokoknya sergap mandi sama sisiran ya. Mukanya pas-pasan poso, bisa berkata amin. Tuhan, mukaku pas-pasan, kirimkan bidadari, mukanya pas-pasan. Yang ganteng kok ya pur, nggak perlu poso ya, pokoknya sergap maca ya mesti laku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Tadi Pak Adik cerita sama saya, selama ini saya menikah sana sini, ternyata saya tidak punya keturunan ilahi. Saya kepingin punya anak di dalam Yesus Kristus. Hari ini Mbak Is sudah hamil. Ini keturunan ilahi dari Pak Andi. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia bilang aku ini nakal. Aku ini hidupku nak karu-karuan. Tetapi kenapa kok aku ini dieman sama Tuhan? Diselamatkan sama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Pak Andi. Tuhan mengasihi semua jemaat di tempat ini. Ya, saya bilang sama dia, Yondi, soalnya kon biyen tau poso telung dino telung bengi. Ya, dia pernah puasa. Pada waktu itu Pak Andi dipakai Tuhan. Kalau tak ajak ngusir setan, ya mana setan? Setelah ke kafe, malaikat Tuhan yang nyertai dia amblas saudara ya. Ya, Tuhan. Tuhan. Makanya dia salut dengan hamba-hamba Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan itu berarti menjaga kekudusan hidup. Bisa berkata amin. Ya, mari kita jaga kekudusan hidup. Kamu ubah nasib. Hidup sementara harus sukses, katakan amin. Ya, keturunan orang benar tidak meminta-minta roti, namun demikian sukses. Itu berkata firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hentikan susah payah, nikmati berkat-berkat Tuhan yang ada, katakan amin. Kita ke gereja bukan cari berkat, tetapi kita ke gereja karena sudah diberkati. Seminggu berkatnya mengalir dalam hidupmu, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Mari pemain musik puasa ya, yang mengalami pergumulan puasa yang enak itu di gereja ya, ngebleng di sini atau di rumah, doa di gereja, terserah ya, puji Tuhan.